yang sangat tinggi, ya, bisa mencapai 25% bahkan lebih dari 50% pada pasien dengan septic shock. Dan pada pasien-pasien sepsis ini ada banyak perubahan-perubahan metabolik maupun perubahan fisiologis pada pasien. Perubahan-perubahan sistem imun dan juga perubahan sistem endokrin dan metabolik semua akan menyebabkan gangguan-gangguan, baik gangguan pada fungsi tubuh yang akan menyebabkan gangguan multi organ dan juga gangguan pada mikrovaskuler. Dan semua masalah ini akan pada akhirnya akan bermuara, akan mengubah farmakokinetik dari banyak obat-obatan, termasuk dalam hal ini adalah meropenem. Nah, apa itu farmakokinetik? Kita akan mulai dengan sedikit memperkenalkan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik itu adalah apa yang mempelajari tentang bagaimana nasib obat itu ketika berada di dalam tubuh seseorang. Jadi apa yang terjadi dengan obat itu ketika obat itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, atau bagaimana tubuh kita itu bereaksi terhadap obat yang diberikan. Ya. Sedangkan parameter lain tentang obat adalah tentang farmakodinamik. Sedangkan farmakodinamik ini mempelajari bagaimana obat itu berperan membunuh bakteri kalau itu pada antibiotik, ya. Jadi mekanisme daya bunuh dari antibiotik ini terhadap bakteri. Nah, pengetahuan tentang farmakokinetik dan farmakodinamik ini sangat penting karena dapat memberikan dosis obat yang optimal. Jadi kalau sekarang kita tahu bahwa dosis-dosis obat itu semua ditentukan berdasarkan kriteria farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau diberikan 3x1, diberikan 2x1, atau 4x1, ya itu semua adalah berdasarkan pada pola farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan itu semua akan menunjang keberhasilan pengobatan. Di samping itu, ya menentukan dosis obat itu sangat penting karena kalau dosis itu kurang dari yang seharusnya, maka akan sangat berbahaya karena akan memicu timbulnya bakteri-bakteri resisten. Jadi kita bisa melihat bahwa mempelajari farmakokinetik itu sangat penting untuk suatu obat. Dan farmakokinetik itu terdiri dari 4 hal, yaitu absorpsi atau penyerapan obat, ya, dari usus ke dalam sirkulasi, ya, itu parameter yang dinilai adalah bioavailabilitas, terutama ini kalau ini obat-obat yang peroral. Sedangkan kalau obat sudah masuk ke dalam sirkulasi, selanjutnya dia akan didistribusikan, diedarkan ke seluruh tubuh, ke jaringan-jaringan dan ke seluruh cairan-cairan tubuh. Nah, parameter yang untuk menilai distribusi obat ini adalah volume distribusi atau VD. Ini yang nanti penting sekali dipelajari pada pasien sepsis. Selanjutnya, sesudah didistribusikan, obat itu akan dimetabolisme oleh hati. Dia akan dirubah menjadi bentuk senyawa yang lain yang umumnya tidak aktif, ya, untuk selanjutnya dipersiapkan untuk diekskresi, dibuang keluar dari tubuh kita. Bisa melalui ginjal atau melalui hati dan melalui kulit dan sebagainya, tergantung dari jenis obatnya. Dan untuk ekskresi itu parameter yang dinilai adalah clearance, ya, renal clearance atau hepatic clearance, dan half-life atau waktu paruh obat. Nah, untuk farmakokinetik itu kita mengenal di sini ada istilah kadar puncak dari obat di dalam darah. Dari sesudah obat itu diberikan berapa banyak, ya, obat yang paling dosis tertinggi yang obat di dalam darah kita yang disebut dengan konsentrasi maksimal. Dan kemudian obat itu setelah mencapai konsentrasi maksimal, dia akan berkurang karena mengalami proses ekskresi, metabolisme dan ekskresi, maka dia akan menurun, dan kalau jumlahnya itu separuh dari kadar puncak, maka disebut sebagai waktu paruh, dan selanjutnya akan terus menurun sampai kadar terendah yang disebut dengan kadar minimal. Nah, semua waktu seberapa banyaknya paparan obat di dalam tubuh kita itu dikenal sebagai area undergirth. Nah, ini adalah definisi daripada volume distribusi dan clearance, ya. Jadi volume distribusi itu adalah banyaknya porsi
obat di dalam badan dan dibandingkan di dalam kadar di dalam plasma. Sedangkan clearance adalah berapa banyaknya obat yang akan dibuang dari darah ataupun dari plasma per unit waktu. Ya. Nah, kita lihat di sini obat akan mengalami absorpsi, ya, kemudian diedarkan, kemudian dimetabolisme, dan selanjutnya dia di dalam jaringan dia akan bekerja di tempat infeksi dan selanjutnya farmakokinetik dan farmakodinamik ini ya akan saling berikatan membentuk yang disebut dengan indeks PKPD yang itu menentukan kadar obat dan efektivitasnya. Berdasarkan PKPD ini kita mengenal ada 3 macam golongan antibiotik, yaitu yang time dependent, concentration dependent, dan AUC per MIC. Nah, untuk meropenem adalah termasuk yang time dependent, di mana obat itu bekerja maksimal kalau dia yang penting adalah berapa lama obat ini berada di atas MIC, bukan puncaknya. Nah, meropenem itu adalah kita semua sudah kenal nih antibiotik favorit kita para dokter sekalian, ya. Dan ini adalah obat yang hidrofilik, ya, dan dia larut dalam air, maka dia mempunyai volume distribusi yang rendah dan dia low binding protein, hanya binding proteinnya hanya kurang dari 10%, ya, sedangkan umumnya diekskresi di renal. Yang penting sekalian adalah dia termasuk time dependent, dan untuk efektivitas pengobatan itu diperlukan 40-50% daripada kadar obat harus di atas MIC. Dan tapi khusus untuk pasien yang sakit kritis tidak cukup 50, tetapi harus lebih, bahkan idealnya sampai 100% dari total durasi obat itu harus berada di atas MIC. Nah, untuk perubahan farmakokinetik pada pasien kritis terutama ada 2 hal, yaitu peningkatan volume distribusi dan meningkatnya bersihan oleh ginjal. Ya, jadi kita lihat creatinine clearance itu bisa pada pasien sepsis bisa meningkat sekali sampai lebih dari 130 cc, maka disebut sebagai augmented renal clearance. Ya. Dan ini semua akan menyebabkan kadar obat di dalam darah itu menjadi lebih rendah. Ya, karena cepat dibuang dan juga kadarnya obat di dalam plasma itu lebih kecil. Akibatnya dosis obat akan berkurang sehingga bisa menyebabkan kegagalan pengobatan dan berkembangnya resistensi. Nah, ini adalah kita lihat di sini bahwa pada pasien sepsis, kebocoran kapiler akan menyebabkan volume distribusi meningkat, demikian pula dengan berkurangnya protein karena hipoalbumin, ikatan dengan protein menurun, peningkatan clearance oleh ginjal akan meningkat, semuanya akan menyebabkan kadar obat di dalam darah yang lebih rendah dan bisa memicu kegagalan pengobatan. Di lain pihak, kerusakan organ akan menyebabkan penurunan dari clearance dan plasma bisa lebih tinggi. Nah, kita melihat di sini adalah mengapa terjadinya gangguan ini semua adalah disebabkan karena vasodilatasi peningkatan cardiac output yang berujung pada peningkatan aliran darah di ginjal dan peningkatan clearance. Jadi clearance itu meningkat karena ada peningkatan aliran darah di ginjal. Ya, sedangkan volume distribusi meningkat karena jumlah cairan dan kebocoran dari plasma itu meningkat. Ya, Nah, ini adalah pada pasien sepsis di mana kita lihat kalau volume distribusinya tinggi dan clearance-nya meningkat, maka kadar obat di dalam darah itu akan rendah. Ya. Nah, kita bisa melihat volume distribusi pada pasien sepsis itu terutama sebagian besar ini yang jambon itu adalah yang invaskuler, ini yang ekstravaskuler, maka semua obat itu akan bocor, lolos masuk ke dalam cairan ekstravaskuler. Yang di dalam intravaskuler akan sedikit, maka volume distribusinya akan sangat tinggi. Sedangkan renal clearance itu bentuknya adalah pada jam-jam pertama, maka clearance itu akan sangat meningkat. Selanjutnya dia akan berperan makin menurun. Ini yang menentukan kenapa kita perlu pemberian loading dose pada awal-awal nantinya. Ya, nah itu adalah mekanismenya. Lalu bagaimana kita menyikapi pengobatan ini? Maka perlu pada pasien sakit kritis kita perlu mengoptimalisasi dosis meropenem. Pada prinsipnya yaitu karena tadi adanya peningkatan karena penurunan kadar obat, maka kita perlu memberikan obat dalam dosis yang lebih tinggi. Biasanya diberikan 2 gram tiap 8 jam, disertai dengan pemberian infus yang lebih lama, ya, atau lebih infus yang kontinu, ya, misalnya 6 gram per 24 jam. Ya, sedangkan peningkatan frekuensi itu jarang dilakukan. Nah, pada pasien-pasien sakit kritis yang tanpa AKI, maka itu perlu pemberian dosis tinggi dengan infus yang diperpanjang, biasanya diberikan dalam 3 jam.
Ya, pasien-pasien yang kritikes ill yang ada AKI, ya ini AKI ini umumnya ditemukan pada 70% pasien sakit kritis, tapi kalau dia belum menjalani dialisis, ya maka diberikan tetap sama, diberikan 2 gram tiap 8 jam. Cuman di sini kalau pasiennya oliguria tidak perlu prolong infusion. Prolong hanya diperlukan kalau pasiennya itu non oliguria. Ya, sedangkan maintenance dosnya tetap 1 gram ya diberikan selama 3 jam di tiap 8 jam. Demikian pula ini ada beberapa dosis ya pada pasien CKD, pada pasien yang dialisis ada bermacam-macam. Kalau ada dialisis mereka akan lebih rumit. Ini adalah pemberian infus meropenem pada pasien yang sudah gagal ginjal kronik ya CKD ya. Itu penyesuaian dosis tapi tetap diberikan selama infusnya prolong selama 3 jam diberikan. Hanya dosisnya akan semakin dikurangi sesuai dengan glomerular filtration rate pasien. Ya. Khusus untuk bakteri-bakteri yang resistensinya tinggi, lebih dari 4 misalnya MIC-nya, maka dosisnya harus ditinggikan, ya bisa memakai 2 gram tiap 8 jam. Nah, mana yang lebih bagus ya, pemberian infus prolong yang diperpanjang 3 jam, infus sama dengan bolus intermittent yang diberikan hanya 30 menit sampai 1 jam aja. Nah, hasil dari suatu meta-analisis oleh Yu dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pemberian prolong infusion hasilnya lebih baik, ya, angka mortalitasnya akan lebih kecil, ya, dan terutama ini sangat bagus untuk infeksi-infeksi berat dan pada kuman-kuman yang highly resistant, ya. Sedangkan bagaimana ini untuk dosis empirik ada banyak macam. Kalau apakah kita memakai 3 kali 2 gram per 8 jam, ya, atau memakai dosis 4 kali 1, jadi frekuensinya dinaikkan, ya 4 kali 1 tidak 3 kali, tapi diberikan per 6 jam. Ya ternyata hasilnya adalah lebih baik yang 3 kali 2 gram per 8 jam. Itu hasil dari penelitian EdSearch ya untuk. Nah, sedangkan kita menanyakan kalau continuous selama extended infusion mana yang lebih baik. Hasilnya sama saja. Hanya untuk continuous itu akan lebih rumit karena kita harus mengganti sharingnya itu tiap 5 jam dan harus menjaga temperatur itu selalu di bawah 25 derajat Celcius. Jadinya mungkin saat ini jauh lebih populer yang prolong atau extended infusion, itu sama. Nah, ini untuk bagaimana kita bisa melihat antara perbedaan antara yang diberikan dengan dosis intermittent, yang titik-titik, begitu kadar puncaknya tinggi, tetapi lalu cepat habis. Kalau ini diberikan dengan prolong infusion, kita bisa puncaknya tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa turunnya lebih lama. Ya, lebih lama. Nah, ini kalau untuk kuman, kita lihat bahwa T lebih dari MIC, kalau kuman yang sensitif, itu cukup bagus. Di sini kan yang anunya. Nah, kalau kuman-kuman yang resisten, maka T, kalau pakai dosis biasa, intermittent, maka T lebih dari MIC-nya hanya segini, berarti hanya pendek, tidak mencapai 100%. Maka, tapi kita lihat dengan pemberian prolong infusion, ya kita bisa mengembalikan T lebih dari MIC-nya itu lebih lama, bisa mencapai lebih dari 50%, sehingga masih mungkin bisa membunuh kumannya. Ya. Sebagai mungkin penutup dari makalah saya adalah pada pasien-pasien sakit kritis, terutama pada pasien-pasien sepsis, faktor utama yang mengganggu farmakokinetik dari meropenem adalah peningkatan volume distribusi obat dan peningkatan bersihan obat oleh ren. Jadi ekskresi oleh ginjal itu meningkat. Dan semua ini akan menyebabkan dosis obat yang lebih rendah dan berisiko mengalami kegagalan pengobatan dan juga berisiko menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka pada pasien-pasien sakit kritis, dosis meropenem harus disesuaikan. Ya, umumnya harus diberikan dosis yang lebih tinggi, ya, dosis yang lebih tinggi pada awal-awalnya itu perlu diberikan loading dose, ya, pada dosis yang lebih tinggi dan disertai dengan infus yang diperpanjang. Nanti kita bisa memberikan misalnya 3 kali 1 gram diinfus dalam 8 jam. Kalau infeksinya berat sekali atau curiga MIC-nya agak tinggi,
Ini kita ketahui dari hasil mikrobiologi klinik di rumah sakit setempat. Berapa sih MIC dari kuman-kuman seperti Pseudomonas atau Acinetobacter. Nah, kalau dia tinggi kita harus memberikan dosis lebih besar, misalnya 2 gram tiap 8 jam, dan infusnya itu diberikan selama 3 atau 4 jam. Ada yang memberikan 3 jam, ada 4 jam, tapi lebih banyak yang memberikan 3 jam, karena kalau 4 jam kita tidak tahu apakah obat itu bisa stabil sesudah dilarutkan. Nanti kan bentuk tepung dilarutkan dengan zat pelarut, itu stabilitasnya ada waktunya. Ya, itulah yang menghambat pengembangan continuous infusion, karena mungkin obat itu kalau sudah terlalu lama dia mungkin bisa tidak stabil begitu untuk. Nah, kita bisa lihat hati-hati sekali kalau kita berhadapan dengan pasien AKI. Ini yang sering kita temukan, kalau pasien itu sepsis dengan gangguan ginjal, biasanya kita cenderung untuk menurunkan dosis obat karena melihat fungsi ginjalnya. Nah, inilah yang menyebabkan underdosing, menyebabkan kadar obat di dalam darah itu rendah, tidak cukup untuk membunuh kuman secara efektif. Karena itulah sahabat sekalian, pada pasien-pasien AKI, kita perlu pada waktu awal-awal, 1-2 hari pertama, 24-48 jam pertama, kita harus memberikan obat itu dengan dosis loading dulu. Ya, kalau 3 kali 2 gram, itu diinfuskan selama 3 jam. Dan selanjutnya sesudah itu baru kita melakukan penyesuaian berdasarkan GFR-nya. Dan juga kesulitannya pada pasien AKI itu creatinine clearance ini sangat fluktuatif ya. Dia bisa memburu dengan cepat, tapi dia juga bisa membaik dengan cepat. Dan kalau kita ikuti dia sangat-sangat fluktuatif sekali. Kalau kita periksa 1 hari 2-3 kali hasilnya akan berbeda-beda. Jadi kadang-kadang akan sangat membingungkan sekali. Nah, untuk mudahnya ya, untuk praktisnya sahabat sekalian, kalau kita mengobati menggunakan meropenem pada pasien-pasien sakit kritis, jangan lupa berikanlah dosis yang lebih tinggi. Ya, kita nggak usah terlalu takut dengan efek samping obat. Meropenem itu adalah obat yang sangat aman. Efek samping yang sering ditemukan seperti kejang-kejang itu jarang ditemukan, hanya kurang dari 0,1%, bahkan pada pasien-pasien yang sakit ginjal sekalipun. Ya, jadi obat ini sangat aman. Kita harus lebih takut dengan kegagalan pengobatan daripada kita takut dengan efek samping obat. Ya. Itulah mungkin materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika mungkin beberapa agak cepat karena saya cukup stres melihat angka menit di layar situ ya. Jadinya banyak hal-hal yang tidak bisa, yang dengan cepat harus saya skip, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Agung. Menarik sekali ya pembicaraan kali ini dengan yang disampaikan, dengan ada kita perlu melihat